Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, market hijaunya luar biasa ya. Dalam 24 jam terakhir dia naik sebesar 2,81% dengan total market cap meningkat ke angka 4,06 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every video ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya dan BTC. Luar biasa ya peningkatannya. Ya luar biasa buat yang DCA ya. Yang tidak DCA mungkin bingung sekarang. Aduh gimana nih bang? Udah telat belum bang? Itu pertanyaan paling sering ditanyakan setelah terjadi pump. Wah bang udah telat belum ya? Ya kalau nggak DCA akan selalu telat gitu ya, karena kita dikasih kesempatan kok ya. Kita dikasih kesempatan untuk DCA di 117.700-an, di EMA 20, di EMA 50. Kemarin sempat dikasih kesempatan lagi di EMA 20. Nah kalau sampai masih belum punya juga ya artinya kan ya tidak mau DCA kan. Ya udah kalau kayak begitu ya susah ya. Nah, untuk harga tertingginya sekarang mencapai di angka 122.000 lebih 65 USD. Wow ya. Dan tentunya ini ngefek sekali ke BTCD ya. Untuk BTCD akhirnya setelah 4 hari berturut-turut koreksi mulai ada tanda-tanda kehidupan lagi. Dan sekalinya ada tanda kehidupan udah malah mendekati ke all time high ya. Ya ini kan all time high kemarin tuh kan di angka 123.200-an. Udah lumayan deket nih ya. Nah, tapi ya baik lagi, kita step by step aja dulu. Kemarin BTC sudah berhasil menyelesaikan PR-nya. Dia berhasil untuk mereclaim bukan cuma EMA 20, tetapi berhasil juga mereclaim 117.752. Jadi overall quite good ya. Nah, peningkatan ini sebenarnya nggak spesifik kripto aja sih ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, S&P 500 juga ikutan meningkat untuk hari ini ya. Terakhir kan di Jumat begini nih ya, di Jumat kan BTC, nah sama-sama koreksi nih sama BTC ya. Nah sekarang ya di hari Senin dia buka mulai hijau juga dan mulai mengejar new all time high juga, mirip-mirip kayak BTC nih ya. Nah jadi ini menurut gue bukan specifically untuk crypto saja gitu. Maybe in general orang-orang mungkin lebih optimistic maybe about the fundamentals, walaupun ya kita masih banyak ya, masih banyak bom-bom fundamental. Tanggal 12 besok ya, lalu juga nanti tanggal 15 urusan si Trump dengan si Putin ya. Dan Uni Eropa juga oke, dia bilang akan di hold sampai 6 bulan ke depan, tapi kadang-kadang suka ada surprise juga kan. Jadi sebenarnya masih banyak bom-bom fundamental ya. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang ada optimism ya, ada optimism ke risk on asset gitu ya. Tapi please ini lagi ngepump, lagi lanjutin rally mereka. Jangan maksain beli di resisten ya. Ini garis merah sekarang ya, upper band ini lagi jadi resisten. Jangan lu maksain beli di sana ya. Karena gini loh, kalau udah lu beli di resisten, itu koreksi dikit aja ya, itu udah paniknya setengah mati pasti. Ya, dan yang paling menyebalkannya apa? Kalau lu udah beli di resisten, itu biasanya sepaket sama all in. Jadi gua harap ya, lu yang kepikiran buat all in sekarang, denger video gua nggak jadi all in. Karena ya konyol sekali lu memaksakan beli di resisten gitu ya. Kebayang buat lo yang kemarin memaksakan beli di upper band di daerah sini ya, di Juli pertengahan, ya waktu turun pasti banyak yang cut loss. Ya iyalah, pasti kena mental gitu kan. Lu tahu karena deep inside tuh lu salah, lu beli di resisten begitu. So, ya ini reminder lagi buat lu semua, jangan paksakan beli di resisten. Sabar, tunggu daily close-nya, tunggu sampai terjadi corrective movement. Karena sebenarnya kalau lu tunggu ada kok corrective movement-nya ya. Di sini ya, waktu dia reclaim EMA 20 terus sempat jebol lagi, ini kan lu bisa DCA sebenarnya. Ya, EMA 50 juga dapat di sini, bahkan 2 kali kesempatannya ya untuk dapat akumulasi di EMA 50. Kalau di alt ya udah otomatis lebih banyak lagi lah. Kayak ETH dapat berapa posisi nih? 1 2 3 4 ya. Udah gitu sampai di sini dapat 5 posisi ya. 6 enggak di sini? Coba kita cek. 6 di sini juga kena nih. Jadi sebenarnya ya kita dikasih kesempatan kok buat terus DCA, tinggal lu nya mau atau enggak gitu ya. Udah itu aja ya. Selanjutnya kita masuk dulu ke news deh. Untuk news ini datang dari US, di mana Bo Hines ini baru mengundurkan diri sebagai Direktur Crypto Council dari White House ya. Nah jadi si Bo Hines ini awal itu adalah seorang Direktur Eksekutif Dewan Kripto Gedung Putih
ya. Dia mundurkan diri dari posisinya untuk kembali ke sektor swasta. Ada apa nih? Apakah sektor swasta sekarang lebih hot, lebih seksi? Ya mungkin ya. Nah, ini menandai perubahan signifikan dalam kepemimpinan kebijakan mata uang kripto di pemerintahan Trump, ya. Bo Hines ini mundur setelah 8 bulan memimpin Dewan Kripto, gitu ya. Dan Hines ini memiliki peran yang cukup penting, ya. Dia itu menjadi tokoh sentral dalam membentuk sikap dewan terhadap aset digital, regulasi stablecoin dan juga inovasi blockchain. Ya, terutama stablecoin ya. Dia ngebuat aturan stablecoin jadi jauh lebih jelas gitu. Dulu tuh aduh berantakan sekali ya zaman si Gensler itu. Wah ya, zaman Gensler berantakan. Sekarang kan udah diganti tuh sama yang lebih pro crypto ya, si chairman SEC-nya ya. Sayangnya gue lupa namanya siapa ya. Nah, dia juga dibantu sama Bo Hines untuk urusan regulasi. Ya, jadi ya overall dia cukup berjasa selama 8 bulan ke belakang gitu ya. Nah, tapi gini, walaupun dia melepaskan jabatannya atau tugas atau ya jabatannya lebih tepatnya ya, dia tetap masih ada masih ada keterlibatan di Gedung Putih ya. Dia akan tetap terlibat dalam pemerintahan sebagai pegawai pemerintah khusus, berfokus pada inisiatif kecerdasan buatan ya, AI ya. Transisi kepemimpinan ini datang pada saat yang krusial sebenarnya di masa-masa kripto ya, dengan kejelasan regulasi yang masih sulit dipahami dan yurisdiksi global bergerak maju dengan kerangka kerja untuk aset digital ya. Ya, tapi apapun itu ya good newsnya sekarang secara regulasi udah lebih jelas lah, udah mulai lebih jelas. SEC juga udah benar-benar mau melakukan regulasi, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan si Gary Gensler tuh udah kayak bandit ya, mainnya kayak gitu tuh. XRP berapa lama tuh ditodong sama dia ya, sampai harga tokennya setengah mati ya, harga koinnya setengah mati, nggak naik-naik di cycle kemarin gitu ya. Jadi ya kali ini overall udah oke lah ya, mulai ada langkah nyata untuk benar-benar meregulasi dengan jelas. Karena kalau ada regulasinya ya udah orang bisa ngikutin kan. Kalau zaman si Gary Gensler orang nanya oke, regulasinya apa? Kayak Coinbase tuh si Armstrong ya. Dia berapa kali nanya ke SEC, oke, kita ini exchanger kripto, kita mau legal di Amerika, tapi apa regulasinya? Lucunya SEC nggak pernah bisa jawab di zaman itu. Tapi per berapa lama sekali dia ngesu. Ya, dia menuntut Coinbase lah, XRP lah, semua dia tuntut begitu. Jadi kayak nyari duit rasanya kan ya. Nah, yang kali ini udah signifikan berbeda. Ya, semoga ya kedepannya makin bagus lagi begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk dulu untuk hari ini ya. Ekonomi kalender nggak ada apa-apa. Sesuai dengan reminder kemarin ya, buat yang sudah nonton DCWT kemarin harusnya sudah tahu bahwa hari Senin ini kita libur ya, tidak ada data bintang 3. Nah, besok kita akan mulai keluar data penting nih. Nah, pentingnya nggak main-main lagi, CPI. Langsung urusan inflasi. Waduh ya. Ya udah, kita tinggal lihat saja nanti seperti apa. Untuk CPI ini kita bisa lihat dia forecastnya itu ada peningkatan ya. Dari 2,7 jadi 2,8. We'll see apakah sesuai atau ternyata lebih rendah ya. Oke, langsung aja kita balik lagi ke chart. Untuk sekarang kita bisa di sini ETH ya lumayan mendekati membuat higher lagi lah ya. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin lebih penting lagi ya ini sih ya. Dia sudah ya basically membuat higher yang signifikan. Ya walaupun belum di all time high ya, belum di all time high, tapi mulai mendekati lah ya, dan ini tertinggi di tahun ini. Posisi Ethereum sekarang ini tertinggi di tahun ini. Jadi overall quite good ya. Nah, ngomongin soal ETH, sekalian aja kita ngomongin juga soal BTCD. Ya, jadi untuk BTCD kita bisa di sini ya, mulai ada tanda-tanda kehidupan dari BTCD. Dan ya sebenarnya ini kalau mau dibilang normalnya seperti ini, karena pada faktanya balance sheet kan begini. Ya, balance sheet terus turun. Ya, dibanting lagi, lebih tepatnya bukan cuma terus turun, dibanting lagi. Plus ya the Fed pun masih belum benar-benar berani ngomong pivot gitu. Belum benar-benar berani untuk oke, ini waktunya kita untuk cut rates, belum ya. Nah, tapi ya suka nggak suka mulai ada perpecahan di dalam The Fed itu sendiri ya. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun ke belakang ya, The Fed itu ada keputusan yang tidak unanimous. Jadi keputusannya itu kemarin split ya. Ada dua board member dari FOMC yang tidak setuju dengan keputusan dari mayoritas untuk mempertahankan interest rate gitu. Nah, ya semoga nanti di bulan September ini beneran diturunin. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah ya ini ya, sebenarnya kalau ngomongin altcoin season lebih penting lagi adalah urusan si balance sheet-nya minimal netral deh. Kalau dia netral itu akan bisa, itu sudah masuk ke dalam
udah kena minimumnya lah ya. Kita sudah pernah bahas berkali-kali sebelumnya. Kita nggak pernah dapat altcoin season ya, bukan yang kayak fake out kecil-kecil begini, nggak ya, tapi yang benar-benar kapitulasi seperti ini di masa-masa QT, semuanya antara netral atau QE begitu. Nah jadi ya kalau dia sampai netral aja ya bisa mengulangi mungkin seperti di 2017 begitu ya. Tapi ya sudah, faktanya kan memang masih belum. So, ya keep it 60-40. Ya, 40%-nya alts ya, jangan kebalik. Jangan BTC-nya 40, BTC-nya yang 60%. Ya, biar dia bisa menjadi fondasi bagi portofolio lu. Tuh, ya, dan sudah banyak yang membuktikan kok, ya. Bukan dari kondisi netral ya, bukan dari kondisi awalnya baik-baik saja dari 0 gitu bangun 70-30 maka aman. Ya, ada yang buktikan dari minus. Buktikan dari minus di 2024 tuh kebanyakan pegang alts ya. Ya kayak salah satu yang paling aktif di comment section TCI kan itu Bro Aina ya. Nah, itu salah satunya yang dulu kena di 2024 minus dulu awalnya. Udah minus, pelan-pelan dibenerin. Diubah ke rasio yang tepat 70-30. Pelan-pelan bener gitu ya. Nah, tapi ya sekali lagi semakin lama lu tunda ya, semakin ini mendekati ke kuartal 4 tahun ini ya resiko lo makin gede, suka nggak suka seperti itu. Oh iya dong, lo harus siap dengan gini, dengan lo tidak melakukan hal yang benar ya, dengan lo terus melakukan kesalahan, lo harus siap dengan ya hasilnya juga gitu dong ya. Nggak bisa lo kasarnya kayak oh gue nggak mau berubah tapi gue mau aman, ya nggak bisa juga ya, harus cepat mungkin mau berubah karena at some point ada telatnya juga ya. Market tidak sebaik Tuhan. Tuhan selalu siap untuk untuk merangkul kita lagi saat kita minta ampun buat dosa. Kalau market enggak, ya telat terserah lo kan, ya telatnya gue tinggal gitu ya. Ya, makanya gue udah sering bilang market itu seperti mantan lu yang paling kejam ya. Ya, lu suruh-suruh dia nggak mau ya. Lu suruh A dia ngelakuin Z begitu. Nah jadi udah jangan disuruh-suruh, lu bereaksi aja ya. Dan ya secepat mungkin ya lu benerin kalau ada kesalahan begitu ya. Oke, itu untuk BTCD. Untuk di XY-nya kita bisa di sini, wah, hari ini nge-wick dengan cukup tajam ya. Wah, ini benar-benar deh ya, belakangan ini market lagi ekstra bergejolak lah semuanya ya. Ya sebenarnya make sense karena memang fundamentalnya lagi banyak bumbu lah ya, urusan tarif, urusan konflik di Eropa ya antara Ukraina dengan Rusia, lalu banyak lagi lah ya. Ya ini cycle yang paling banyak drama, ini cycle sinetron lah menurut gue ya, karena aduh numpuk sekali bumbu-bumbu fundamentalnya. Tapi apapun itu lu bisa lihat ya BTC masih tetap on schedule, ya. Walaupun ya bukan berarti dia jadi nggak ada efeknya waktu ini ya, waktu lagi ada bom fundamental ya ada efeknya, tetapi tetap on schedule. Jadi sekali lagi itu dia pentingnya kita mengerti teori cycle begitu. Jadi teori cycle tuh udah kena segala macam hal deh ya. Kena berbagai macam badai, tapi ya I don't know why ya sampai sekarang masih sangat kuat saja statistiknya seperti itu ya. Jadi ya udah, kalau gua sih tetap main scenario gua tetap akan bullish sampai di akhir kuartal ini. Jadi di kuartal 4 akhir tahun ini. That's it. Itu udahnya di situ udah fokus kita TP. Gitu ya. At least buat lu yang berpikir secara teori cycle, berarti kalau technical termnya itu lu position trader. Tapi kalau misalkan lu long term investor, oh bang gue cuma BTC aja bang, gue buat 10 tahun ke depan, oh itu nggak masalah ya. Lu nggak usah mikirin teori cycle, lu terus aja akumulasi. Lu jadikan BTC sebagai kayak tabungan lu, kayak celengan lu gitu. Jadi setiap ada uang untuk ditabung, nah tabung di BTC instead of tabung di bank. Nanti kalau didiemin hilang katanya. Walaupun katanya terakhir gue dengar katanya nggak jadi ya itu untuk urusan yang 3 bulan nggak tidak ada aktivitas dibekukan, terus sekarang katanya udah mulai mau ditarik lagi. Ya iyalah, itu sebenarnya kebijakan sangat konyol ya. Ya tapi ya baik lagi, makanya itu mungkin salah satu juga reminder bahwa oke, bank itu atas nama lo, ya, atas namanya mungkin dari lu pribadi masing-masing. Tetapi saat pemerintah bikin aturan tertentu ya sudah, itu bisa tiba-tiba dibekukan dengan sangat cepat. Gitu. Tapi kalau lu taruh kripto lu, ya, lihat jangan kripto asal juga ya, lu taruh BTC, ETH, your stable coins di your cold wallet, ya udah, itu
lu punya otoritas 100% terhadap uang tersebut. Nah, jadi kadang-kadang orang suka bilang, kripto itu cuma pure spekulasi. Oh, enggak sih. Spekulasi ada, banyak terjadi spekulasi di kripto. Dan enggak cuma di kripto, di semua market ada kok ya. Nah, tapi ya kripto itu sebenarnya yang paling penting adalah satu, lu punya otoritas 100% terhadap ya barang yang lu punya ini. Ya. Sama kayak misalkan lu punya emas begitu, lu udah pegang nih, ya udah gitu. Nah, tetapi permasalahannya apa? Kalau lu sultan, lu emas kebanyakan nih. Wah, lu punya seton. Ya, good luck kalau lu misalkan tiba-tiba mau ngungsi, ya amit-amit misalkan jangan di Indo lah. Misalkan lu di negara Wakanda gitu, terus lu mau ngungsi karena di Wakanda ada perang gitu ya. Silahkan lu bawa emas lu 1 ton. 1000% pasti disita. 1000% pasti disita. Kalau nggak gini deh, paling gampang lu coba misalkan lu punya emas 1 kilo gitu ya. Lu bawa ke airport. Lu bawa ke airport, itu lu bisa lolos, gua tepuk tangan. Nope, nggak akan bisa lolos. Padahal itu punya lu. Itu punya lu beli dengan legal. Tapi silahkan. Ya, yang akan bisa. Sementara sekarang ya, kayak lu cold wallet itu bahkan bisa dalam bentuk cincin. Ya itu nanti kita kayaknya bakal review tuh ya, 10 gem ring ya. Ya jadi itu semua bisa lu bawa tanpa ya udah nggak ada yang bisa menghentikan lu gitu kasarnya ya. Dan itu sudah terjadi nggak cuma secara teori doang ya. Waktu Ukraina Rusia lagi berkecambuk tuh, perangnya lagi gila-gilanya, itu banyak orang yang kabur dari Ukraina masih aman duit karena ya mereka bawa di cold wallet mereka begitu. Jadi it's not just bukan cuma sekedar teori saja bisa begini begitu, nggak, sudah ada yang buktikan di daerah konflik mereka kabur bawa aset mereka ya dalam bentuk kripto, safe gitu ya. Ya udah, takut kepanjangan ya. Sekarang kita masuk dulu ke makro deh ya. Sebelum kita masuk, ini makronya udah beres, jadi sekarang kita masuk dulu ke buy limit ya. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara tuh mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2, sayangnya jebol, maka terjadi cut loss ya. Nah, jadi buat yang posisi short kemarin, sayangnya cut loss. Untuk sekarang belum ada setup lagi futures, jadi langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 117.752.
MA20 dan MA50 ya. Nah ini waktu gua ngomong tempat untuk DCA jangan cuma ditonton ya, jangan cuma didengerin doang, tapi dilakukan. Kalau memang sudah ada dananya, sudah ada duit dinginnya, jangan cuma diliatin doang. Karena kalau cuma diliatin doang nggak akan profit ya. Nah, untuk selanjutnya di Ethereum. Untuk di Ethereum kita bisa di sini ya belum ada SETA future lah ya setelah pump di tanggal 9 Agustus kemarin. Jadi ya langsung aja spotnya. Spotnya ada di angka 4009, 3878 dan di 3767 yang cukup dekat dengan MA20. Jadi pilih salah satu lah ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya jangan gua sebenarnya balik lagi untuk urusan disiplin DCA ya. Dan sebenarnya gini, lu disiplin tuh lu bisa lakukan lu di kehidupan lu sehari-hari deh ya. Karena gini, orang yang tidak disiplin dalam kehidupan sehari-hari, ya gimana mau disiplin di trading, gimana mau disiplin di investing, susah ya. Jadi sebenarnya kalau lu benar-benar dari nol nih bang, gue dari nol banget bang, apa sih cara yang mudah biar mindset gue tepat bang, biar gue tuh komit, gue tuh konsisten. Lu lakukan keseharian dulu dari hal yang paling simpel aja. Lu bangun langsung beresin ranjang ya, beresin ranjang, langsung sikat gigi, langsung cuci muka, langsung beberes dulu ya sebelum mulai hari. Nah, lu bisa nggak lakukan itu? Kalau lu sudah bisa melakukan konsisten hal itu, nanti pelan-pelan lu itu akan nular ke semua aspek kehidupan lu. Jadi kebiasaan rapi. Nah, saat lu rapi dalam kehidupan lu juga akan rapi di portofolio lu. Gitu ya. Jangan sampai jadi ya gini lah, intinya gue udah pernah bahas berapa kali ya, bahwa orang-orang yang gue lihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri yang sukses di market itu dalam investing ya, bukan bisnis, investing itu semua nggak ada yang terlalu berantakan, nggak ada yang terlalu wah semuanya kacau ya, sepatu nggak tahu di mana, kaos kaki ada di mana-mana gitu ya, wah semuanya berantakan, rumah tuh kayak kapal pecah. Nggak, gue belum pernah lihat yang seperti itu ya, semuanya cenderung rapi. Nah jadi ya baik lagi, lo bisa mulai dari situ dulu deh. Lo rapihin dulu deh kehidupan lo. Kalau kehidupan lo rapi, itu akan mencerminkan portofolio lo juga gitu. Ya. Oke, sisanya sih udah kita tutup aja dengan 3 golden rules karena sebenarnya jadi di tengah-tengah juga lumayan banyak ya kita ngomongin soal ya mindset juga lah begitu ya. Jadi langsungnya kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.